Salam Batara. Bio. Lihat, hidup lebih sehat. Salam Batara, bahagia sejahtera. Halo pemirsa, sahabat Batara dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan Hulame Odessa dan Kistiaji bersama Bapak Arif dari Sound Relaksasi Dewan Kebudayaan Panjilaras Kota Kediri. Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Oke, Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri Panjilaras. Oke, untuk itu di episode kali ini ada yang spesial ya tentunya ya. Udah kedatangan Sound Relaksasi Panjilaras dari Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Dan tentu saja pada episode kali ini kita akan membahas tentang obat tradisional atau pengobatan tradisional yang menunjang kecerdasan pada anak ataupun pada orang dewasa. Tapi terlebih dahulu kita akan bertanya kepada Kistiaji sendiri, apa sih kecerdasan itu? Gitu. Ya, baik, silakan. Terima kasih. Jadi kita manusia ini dikaruniai dengan berbagai kemampuan. Ada kemampuan berpikir, ya, kemampuan merasa, kemampuan berbicara, bertindak, dan lain-lainnya, macam-macam kemampuan. Nah, masing-masing kemampuan itu memiliki kecerdasan masing-masing. Sehingga ada orang yang sangat cerdas atau ada yang mengatakan sangat berbakat dalam hal tertentu. Misalkan gini, ini orang ini nanam apa saja tumbuh subur. Padahal tanahnya itu susah, kok dia tumbuh subur. Ada lagi satu orang yang sudah belajar macam-macam, mengikuti petunjuk, nggak satu pun yang tumbuh. Nah, itu kecerdasan dia dalam hal menanam itu beda. Ada orang yang nggak pernah les gitar, tahu-tahu main gitar kok pinter sekali. Nah, dia kecerdasannya dalam hal main gitar hebat. Ada juga orang yang pinter bicara, tapi ada juga yang nggak pinter bicara, ya kan? Berarti dalam hal komunikasi verbal dia punya kecerdasan. Oke. Ada juga yang orang itu emosionalnya, dia mau dikatain orang apapun dia tetap tenang, sabar. Tapi ada juga orang yang dikasih tahu baik-baik marah. Nah, itu kecerdasan emosionalnya kurang baik kalau yang suka marah ya. Nah, yang intelek banyak. Intelek itu akhirnya nanti dia bisa belajar, jadi berprestasi di sekolah, di akademis, bisa berkreasi macam-macam, itu yang intelek. Kalau yang emosi tadi seperti itu ya. Yang seni tadi macam-macam. Yang kecerdasan tangan ya. Ada yang ahli bela diri. Iya. Ya kan? Dipukul apapun dia bisa nangkis, bisa apa segala macam dan segala macamnya. Ada yang ahli pertanian, ada ahli pertukangan ya kan, dan lain-lain, itu yang fisik gitu ya. Nanti yang ahli seni juga ada yang khusus gitar, ada juga yang multi ya. Main gitar bisa, main drum bisa, main apapun bisa, piano segala macam bisa, ada juga gitu. Ada juga nanti yang bisa menyanyi apapun juga, tapi ada juga wah saya nyanyi spesialis keroncong, kalau nyanyi yang rock nggak bisa. Ada yang gitu. Tapi ada yang bisa nyanyi apa aja bisa. Nah, itu kecerdasannya beda-beda. Jadi kecerdasan itu banyak unsurnya. Bahkan masing-masing bagian tubuh kita ini punya kecerdasan. Jadi kalau sering dilatih, tangan suka latihan menangkis, bela diri, dia punya kecerdasan dibanding yang tidak pernah berlatih, gitu ya. Yang sering gulung-gulung, itu juga punya kecerdasan dibanding yang tidak pernah dilatih. Jadi banyak sekali ya jenis-jenis dari kecerdasan itu. Jadi belum tentu ketika kita melihat secara visual, secara kasat mata, oh anak itu pinter secara akademis. Nah, itu dinamakan kecerdasan. Enggak, tapi semua manusia, semua anak itu memiliki kecerdasan masing-masing di bidang atau di kriteria masing-masing. Gitu, iya, ya. Makanya betul. Jangan mengira, anak ini katakanlah punya kelemahan fisik. Iya. Apa istilahnya disabilitas. Iya, betul. Tapi bisa saja dia punya bakat atau kecerdasan di bidang kreativitas yang lain atau seni atau ternyata pinter bicara dan segala macam. Nah, itu yang harus dikembangkan. Iya, betul. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah, untuk masalah kecerdasan, kepintaran, ketangkasan, semua anak tidak dinilai dari nilai akademisnya, ya. Betul. Tapi banyak sekali kecerdasan dari non akademis yang setiap anak, setiap manusia itu miliki. Jadi hilangkan stigma atau paradigma bahwasannya kecerdasan itu dinilai dari nilai akademis di sekolah. Betul. Seperti dan itu ini, ya. Di balik kebudayaan ini salah satu bentuk kecerdasan leluhur kita zaman dulu ya. Ini sudah bisa seni apa nih? Menggambar itu apa nih? Seni rupa ya. Seni rupa di gua nih ya, di Gua Silomangleng ya. Gua Silomangleng seperti ini.
simbol-simbol tertentu. Bahkan lalu ada aksara khas Kediri kuadrat ya, kali kuadrat yang sekarang kemudian dicoba dibuat di Jembatan Barwijaya. Moga-moga aksaranya betul, karena mohon maaf tidak konsultasi ke Dewan Kebudayaan ya. Ini bentuk kecerdasan, termasuk kemudian membuat ikat ini ini khasnya Dewan Kebudayaan, jadi memakai pola simbol-simbol dari Goa Silomangleng ya. Nah juga Dewan Kebudayaan ini sekarang mengembangkan seni untuk relaksasi melalui musik ya dan penyembuhan, yaitu Panji Laras. Nah ini Pak Arief monggo diceritakan ini. Ya, jadi saya tertarik ya. Sebetulnya kecerdasan dengan kepintaran ya, intelektual itu beda. Kalau pintar itu bisa diperoleh melalui belajar, melalui sekolah. Tapi kalau kecerdasan itu sudah tumbuh sejak lahir. Jadi ada kecerdasan kinetik, ada kecerdasan emosional. Jadi kinetik itu sesuatu yang bisa kita lakukan seperti yang dijelaskan Pak Haji tadi. Nah, misalnya anak terampil ini dan itu, nah, itu kecerdasan kinetik. Ada juga kecerdasan emosional. Jadi dia bisa merespon lingkungan, keadaan sosial itu seperti apa, ya. Kemudian menjadi tumbuh, menjadi berkembang. Nah, itu kecerdasan emosional. Nah, yang untuk musik, nah, khusus musik termasuk ya. musik ya. Ini menarik sekali bahwa sekarang ini kan namanya terapi pengobatan ya. Itu kan sering orang hanya berpaku pada pengobatan medis. Iya, betul. Dengan obat-obat farmasi. Terus kemudian ada jamu kan gitu. Nah, sekarang musik itu sebetulnya bisa juga untuk sebagai media pengobatan. Makanya ada yang namanya musik terapi, ada sound terapi. Oke. Kalau musik terapi itu ruang lingkupnya itu ya bermain-main dalam nada, irama, terus notasi, ketukan, ya tangga nada. Hasil akhirnya itu lagu-lagu. Oke. Nah, tapi kalau lagu-lagu yang bisa didengarkan, bisa didengarkan di lagi ya. playlist di itu namanya lagu-lagu. Lagu-lagu. Tapi Kalau sound terapi atau sound healing ya, itu lebih pada meramu bunyi-bunyian dari alam sekitar. Itu bisa jadi dari alat musik atau bisa jadi dari benda-benda yang bisa mengeluarkan bunyi tetapi bisa membuat kita relaksasi. Karena kalau tadi musik terapi itu kaitannya dengan nada, terus irama, notasi vokal, dan sebagainya. Tapi kalau sound healing itu ruang lingkupnya adalah frekuensi, vibrasi, resonansi itu. Jadi kita bagaimana mengolah vibrasi, resonansi dan frekuensi di alam semesta itu, benda-benda itu kemudian bisa dimanipulasi untuk menyembuhkan melalui gelombang otak gelombang kita. otaknya Nah, supaya selaras gitu ya. Seperti laras. Sehingga bisa ini ya menumbuhkan atau enggak menyelaraskan gelombang otak kita dengan frekuensi-frekuensi dari sound healing ini ya. Kalau musik terapi itu kan hasilnya lagu-lagu. Iya, betul. Tapi kalau sound terapi itu kan namanya ambien. Jadi itu kalau kita nonton film itu kalau nggak ada ambiennya, musik pengiringnya, kan kita nggak ada efek apa-apa. Nggak ada kesan emosinya ya. Nah, kenapa kita nonton film horor kemudian kita ketakutan? Sebetulnya karena ada musiknya. Tapi musik itu kan bukan lagu-lagu. Iya, betul. Nah, itu ambien. Makanya ketika tadi dicoba kita mainkan, mungkin orang akan mengira ini jenis lagu apa kok nggak jelas gitu ya. Ya karena memang bukan lagu-lagu. Iya, karena memang ini di style atau enggak dengan ini ya, sound healing untuk relaksasi. Betul. Dan memang gini, masing-masing organ tubuh nih punya entah frekuensi tertentu atau getaran tertentu atau apapun istilahnya ya, saya kurang paham. Dia kalau mendengarkan satu bunyi tertentu itu akan tergetar. Jadi bunyi apa kan menggetarkan bunyi itu sudah ada penelitiannya. Ya, memang kita juga sekarang sedang mempelajari itu. Nah, contoh menarik itu apa yang di depan Pak Rosa itu kan yang untuk bumbu masak itu apa itu ya? Kluwek ya. Kluwek itu untuk bikin rawon ya. Untuk bikin rawon yang hitam itu loh. Nah, ini ternyata itu bisa jadi untuk bagian terapi. Jadi hanya dibentur-benturkan ya apa kitanya. Pokoknya bunyi gitu ya. Itu juga nanti akan menggetarkan organ tertentu. Nanti yang sekarang akan kita pelajari nanti apa? Mulai di sekarang ini di Dewan Kebudayaan Daerah Kediri, kita kan mulai belajar kalau kluwek dibegitukan organ apa yang terkait. Sehingga nanti kalau sakit itu pakai aja kluwek untuk menyembuhkan.
nanti kalau beduk apa yang terkait, terus kalau ini apa namanya? Selo. Cello nanti organ apa, terus ini apa namanya? Ini kayak Singing bell. singing bowl ya. Singing bowl. Ini bowl ya. Mangkuk dari logam ya. Nah, ini nanti apa yang berpengaruh nanti Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri, satu tim ini kita sedang mempelajari dan kita ramu dalam satu sound relaksasi atau sound healing. Oke, baik. Nah, tadi sudah kita dengarkan juga sound healing dan sudah dijelaskan oleh Bapak Arif dan Kistiaji. Nah, sekarang nih yang menjadi pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah, yang mungkin saya wakili saat ini, bagaimana sih cara mengembangkan kecerdasan anak yang mungkin belum kita ketahui? Anak ini terjun di bidang apa? Atau memang bakat ya, lebih ke bakat? Atau Bapak Arif juga nanti bisa membantu menjawab, ataukah musik ini juga yang tadi sound healing itu bisa menumbuhkan atau mengeluarkan bakat dari anak yang sekarang para orang tua pemirsa yang ada di rumah masih mencari-cari, anakku ini bakatnya apa sih? Seperti itu, silakan. Ya, jadi gini ya, sebelum ke arah itu ya. Jadi kita harus yang namanya mendeteksi atau menganalisa dari sumber-sumber suara. Sumber suara itu kan ada sumber suara tiup, kemudian sumber suara petik, dan kemudian sumber suara pukul atau perkusi. Masing-masing itu memiliki efek terhadap kecerdasan tertentu. Contoh begini, semua alat musik tiup itu akan berdampak pada kecerdasan perasaan. Emosi, emosi. Jadi kalau misalnya kita mendengarkan seruling, kita akan merasakan damai, tentram, bahagia, suasana pedesaan, sawah itu dan kita bahagia gitu. Nggak mungkin kita mendengarkan suling kemudian kita joget-joget. Oh iya. Kecuali terompet. Terompet itu sudah kita asumsi mindsetnya mesti gulung. Ya. Mesti golong. Mesti gulung. Terus kemudian yang kedua petik ya. Semua alat musik petik, misalnya gitar misalnya, maka itu akan meningkatkan kecerdasan pikiran. Contoh intelek. Suatu contoh begini. Semua musisi-musisi yang menggunakan lagu bernyanyi dengan alat gitar itu dia tidak akan merasakan damai atau senang atau apa, atau dia berjoget, tetapi dia akan berpikir. Suatu contoh misalnya hampir semua lagunya Ebit GAD misalnya atau Iwan Fals, kita kan cenderung untuk berpikir. Iya, betul. Merenung. Nah, itu efek dari alat musik yang petik. Lagu-lagu Nah, sedangkan lagu-lagu kritikan itu ya. Gitu. Nah, kemudian kalau semua lagu-lagu yang sifatnya perkusi itu akan menghasilkan kecerdasan tubuh. Tetapi itu pun tergantung pola irama. Suatu contoh begini. Kalau pola iramanya dung tak dung tak dung tak dung tak dung tak dung, itu maka yang akan bergerak itu adalah tubuh bagian atas, kepala. Iya, tadi langsung kepala kita. Iya kan? Gitu ya. Iya. Tapi kalau misalnya pola iramanya dung tak dung dung Ya, dung, kepala tak, kita diem nih. dung, kepala diam, tetapi tubuh yang Tubuh bergerak. mulai Oke. kiri kanan ya. Tapi kemudian kalau misalnya pola iramanya dung tak dung dung tak ding tak ding dung Semuanya tak ding, bergerak. Semuanya bergerak. itu nanti Bagian bawah, cenderung pinggul. Pinggul, Oke. akhirnya semua Cenderung bergerak pinggul ya. seperti dangdut ya, itu pinggul. Tetapi beda lagi kalau misalnya dung tak dung dung tak dung dung tak dung dung tak dung 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 tak dung dung tak dung dung, itu kaki yang bergerak. Oke. Nah, jadi alat musik itu ternyata juga bisa untuk Mempengaruhi yang bagian mempengaruhi tubuh ya. tubuh yang mana Oke. yang mau ini, Yang mau bergerak yang gitu mau ya. bergerak. Nah, terus kemudian kaitannya dengan tadi bagaimana Menumbuhkan ini. Jadi yang pertama itu yang namanya musik terapi maupun sound terapi itu sebetulnya semuanya bisa. Suatu contoh begini, yang pertama ini musik terapi dulu yang menggunakan pola irama. Itu ada yang pasif, ada yang aktif. Kalau yang pasif itu kita hanya mendengarkan musik pasif, terus kita hanya menikmati bagaimana respon tubuh kita atau perasaan kita. Tetapi yang aktif itu anak itu diajak untuk bermain. Bermain, ya. Jadi anak itu membawa alat musik, kita membawa alat musik, terus kemudian kita memukul, dia menirukan. Ketika dia itu lancar menirukan, mulai dari yang level sederhana sampai nanti yang sulit ya. Nah, nanti bisa, berarti dia kan juga ada respon dalam otaknya untuk berkembang. Nah, itu saya kira kita bisa mengetahui dari potensi anak itu nanti di situ. Oke. Kalau dari Ki Setiaji sendiri ingin menambahkan? Ya, betul. Jadi pengalaman saya ya untuk membantu anak menemukan potensi diri, termasuk bakatnya apa gitu ya.
memang nanti ada sesi-sesi penelusuran dalam diri, tapi itu harus dibantu dengan musik. Musik itu membantu sekali. Jadi kalau sekedar diberi pertanyaan, suruh merenung, lama. Tapi kalau dengan musik nanti dia cepat muncul. Apalagi kalau paham musiknya, oh kalau musik ini akan mempengaruhi ini. Misalkan kalau musik yang berpengaruh ke jiwa atau emosi, musik ini akan membuat anak semangat. Kan beda, ada juga musik ini akan membuat anak jadi sedih. Ya kan ada itu jenis musiknya gitu ya, atau musik karena musik ya, bukan suara ya. Ya suara tertentu juga bisa. Nah itu nanti dari situ bisa dengan pendekatan psikologi ya, akan ketahuan oh anak ini bakatnya di mana. Anak ini punya kemampuan istimewa di mana. Bahkan nanti bisa kita mendeteksi anak ini indigo atau bukan. Oke. Bisa seperti itu, pengalaman kami seperti itu. Oke, baik, tadi sudah membicarakan tentang bagaimana cara menumbuhkan kecerdasan ataupun bakat pada anak, dan kecerdasan sendiri itu apa, seperti itu kan. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan selanjutnya, baik pemirsa yang ada di rumah maupun saya yang ada di membersamai bapak-bapak di perbincangan inspiratif kita. Nah, apa sih yang membuat kecerdasan dari seseorang anak atau seorang manusia itu mungkin tidak berkembang atau sulit untuk menemukan jati diri ya, lebih ke jati diri gitu ya. Silakan. Ya, Pak Arif, monggo. Ya, memang banyak faktor ya yang mempengaruhi anak-anak itu tidak bisa berkembang. Mungkin karena faktor lingkungan, karena faktor keluarga, ya. Akhirnya mungkin itu juga bisa menghasilkan ya kecerdasan dari si anak. Oke. Jadi kalau misalnya faktor keluarga itu mungkin lebih cenderung represif ya, cenderung mengikat pada anak, itu dia tidak bisa berkembang. Oke. Ya. Tapi kalau misalnya orang tua dalam hal komunikasi lebih baik dengan si anak misalnya ya, nah itu otomatis dia akan bisa berkembang si anak itu. Artinya kalau pertanyaannya ada kenapa anak tidak bisa berkembang, saya kira faktor keluarga, lingkungan dan budaya di sekelilingnya itulah yang sebetulnya relatif dominan terbentuk, termasuk juga teman-teman pergaulannya kan gitu. Oke. Nah, jadi saya kira itu hal yang penting. Tetapi bagaimana musik itu, kembali lagi ke tema musik, itu bisa menumbuhkan daya imajinasi, itu sebetulnya yang sangat penting. Jadi saya akan mengajar di sekolah ya, pas mengajar seni rupa memang, seni budaya. Jadi saya pernah memberikan kertas kosong kepada anak-anak itu. Ya. Terus kemudian saya minta anak-anak itu untuk menuangkan apa yang sedang mereka pikirkan. Nah, kemudian dituangkan silakan. Misalnya dia bisa menggambar, silakan menggambar, nulis puisi atau cerpen atau coret-coret, gitu, itu silakan begitu. Tetapi kemudian saya coba ketika anak-anak itu saya berikan kertas kosong semua dan saya tidak memberikan instruksi apa-apa kecuali silakan tuangkan imajinasi kalian dalam bentuk apa saja sambil mendengarkan musik. Nah, kemudian waktu itu saya memberikan ilustrasi seruling. Ternyata apa? Ada yang menulis puisi, ada yang menulis cerpen, ada yang menggambar. Ternyata semua karya-karya mereka itu cenderung berbicara tentang alam. Karena seruling itu Lebih identik ke alam. alam. Ya. Terus kemudian saya coba lagi misalnya. Saya misalnya waktu itu kan seruling Sunda ya. Jadi yang digambar misalnya ya pegunungan, sawah, petani, pohon itu. Tapi kemudian saya kasih lembar kedua lagi. Kemudian saya setelkan musik kelenengan uyon-uyon Jawa Tengahan. Iya. Ternyata yang digambar beda lagi. Orang bersemedi, mantenan, terus kemudian orang naik kereta kuda, suasana keraton, itu ternyata lebih cenderung di itu. Tapi kemudian ketika saya setelkan jaranan, ya, mereka menggambarnya beda lagi. Yang mereka gambarkan itu adalah buto atau sesuatu yang sifatnya itu angkara murka gitu ya, apalah modelnya gitu ya, atau mistik. Iya. Nah, kemudian yang terakhir ketika saya setelkan lagu-lagu Bali, itu ternyata lingkungan imajinasi tentang hubungan manusia dengan sosialnya itu yang lebih banyak, termasuk religinya, budayanya, itu ternyata banyak ditulis di situ. Nah, dari situ bisa saya simpulkan bahwa jenis musik tertentu itu ternyata bisa membangun imajinasi si anak, kemudian si anak itu dengan skill masing-masing itu bisa menuangkan apa yang dia imajinasikan. Oke, baik, luar biasa ya. Itu merupakan faktor
faktor yang sangat penting dari musik untuk menumbuhkan kecerdasan dan perkembangan pada anak. Oke, baik, di segmen pertama ini kita sudah mengulas tentang kecerdasan pada anak dan cara mengembangkannya dan apa sih yang membuat kecerdasan anak tidak berkembang dan belum diketahui oleh orang tua. Tadi sudah kita bahas bersama dengan Bapak Arif dan Kistiaji. Dan untuk itu Hulame Odessa akan bertemu di segmen kedua setelah jeda beberapa saat lagi. Batara, obat alami Nusantara. Halo sahabat Batara, dimanapun Anda berada, kita kembali di segmen kedua. Nah, tadi sudah membahas tentang apa sih kecerdasan dan bagaimana cara menumbuhkannya. Nah, sekarang kita langsung menuju ke cara yang menunjang untuk menumbuhkan kecerdasan anaknya. Ini salah satunya dengan terapi dipijat ya. Ya, antara lain seperti itu. Mungkin bisa langsung kita praktekkan di segmen kedua ini metode cara menumbuhkan atau cara untuk menunjang kecerdasan pada seorang anak. Ya. Oke, silakan Ki. Terapinya itu macam-macam. Intinya supaya cerdas, aliran darah ke otak harus lancar. Pertama itu. Nah, Mas Sugeng tolong ini anggap aja nih pasien kita nih Mbak Mai, tolong diterapi. Aliran darah ke otaknya. Di sini aja hadap sana. Okay. Jadi prinsipnya aliran darah ke otak dilancarkan dengan urut terapi yang biasa kita lakukan sehari-hari ya, urut atau teknik lainnya atau nanti teknik dengan energi. Intinya aliran darah ke otak karena pusat kecerdasan intelektual itu di otak. Oke. Nanti ada teknik berikut untuk kecerdasan emosional. Bagaimana itu terapinya? Ada sendiri. Itu akan kita lakukan. Nah, nanti kalau untuk orang-orang yang sudah berumur supaya tetap memorinya terjaga, nanti juga ada latihannya. Untuk anak-anak yang baru bertumbuh kembang, nanti ada latihan permainan-permainan untuk meningkatkan kecerdasan. Dan pemirsa yang budiman, kita perlu tahu bahwa tentang kecerdasan intelektual, otak ini ada otak kiri dan otak kanan ya. Otak kiri ini berpikir sistematis, urutan, logika gitu ya. Soal matematika dan sebagainya itu otak kiri. Prosedur, tahapan itu otak kiri. Nah, otak kanan itu otak yang kreatif. Jadi isinya adalah tentang hal-hal yang kreativitas, daya cipta, sesuatu yang malah tidak nalar gitu ya, itu otak kanan. Nah, ini dipraktekkan terapi untuk memperlancar aliran darah ke otak. Jadi kanan kiri, jadi supaya aliran darah otak kanan otak kiri seimbang. Kalau kita hanya otak kiri yang aktif, maka kita akan terlalu kritis. Apa-apa dipikirkan, apa-apa dikritisi, itu ya, itu otak kiri yang aktif. Kalau hanya otak kanan yang aktif, melantur kemana-mana, nggak jelas, tidak ada rencana, tidak ada tujuan yang jelas, gitu ya. Dua-duanya harus seimbang, ya. Hal yang sistematis, urut, tetap dijalankan, tapi juga kreativitas harus dijalankan, harus fleksibel. Nanti otak kanan, otak kiri. Oke, sementara cukup. Terima kasih. Kira-kira metodenya seperti ini untuk memperlancar aliran darah ke otak kanan, otak kiri gitu ya. Selain juga aliran energinya. Nah, selain ini kita juga nanti bisa permainan untuk orang yang sudah berumur di atas 50 supaya otaknya tetap aktif. Contoh permainannya adalah begini misalkan. Misalkan tangan kiri membentuk pistol, ya. Tangan kanan angka 0, ini 0, misalkan 0. Nah, lalu ganti. Kemudian gantian yang pistol di tangan kanan, ininya 1. Gantian yang ini pistol, ini 2. Gantian ini pistol, ini 3. Gantian ini pistol, ini jadi 4. Yang kanan jadi pistolnya, ini jadi 5.
Nah, usahakan cepat, nanti bisa apa tidak. Nah, itu nanti makin dilatih, nanti kecerdasannya akan makin muncul. Ini melatih untuk supaya tidak pikun dan juga otak kanan, otak kiri jalan. Itu salah satu contoh latihan ya untuk ini. Jadi kalau cepat nanti bisa keliru-keliru. Jadi 1, ini 2, ini masih oke. Begitu 3, ini udah bingung. Oh, 3 itu, terus nanti 4, nah jadi 5 itu. Nah, enggak apa-apa, memang harus dilatih begitu. Nah, ini dilatih pelan-pelan, terus nanti sering-sering itu seperti itu. Latihannya banyak sekali. Ini contoh untuk melatih kecerdasan. Nanti di anak-anak juga untuk melatih kecerdasan itu disuruh menggambar apapun juga, menggambarnya, modelnya apapun. Sekedar coret-coret, nggak apa. Dan yang penting diapresiasi. Diapresiasi. Ini kok gambarnya ruwet, nggak jelas. Nanti bagaimana caranya supaya menjadi menarik. Nah, itu diberi apa, gitu, ada metodenya. Kami mengembangkan namanya art terapi, jadi terapi melalui seni itu ada, nanti seperti itu. Dan berikutnya kita akan coba bermain alat musik seadanya supaya nanti untuk kecerdasan komunal ya, kecerdasan sebagai tim. Misalkan saya akan memainkan, anggap aja ini sama ini, oke, saya akan mulai. Ayo, yang lain apa? Silahkan. Nah, ini salah satu bentuk untuk melatih kecerdasan bagaimana bisa bekerja sama dalam tim, saling menyelaraskan diri. Yang sana kok bunyinya gitu, nggak apa-apa, kita ikuti, kita berikan sentuhan yang baru, suara yang baru. Lama-lama nanti kok jadi bagus ya, jadi harmonis ya. Padahal sini asal ngetok aja nih. Ini juga asal mukul, bunyinya cuma begini. Begitu yang lain ada yang mukul yang dengan pola yang lain, ternyata menarik. Dan setiap bunyi membangkitkan kecerdasan di bagian tubuh tertentu. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Arif ya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini. Nanti latihannya banyak sekali di Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Kami mengembangkan macam-macam permainan ini. Mau pakai sampah juga bisa untuk bermain. Nanti membuat sesuatu. Mau pakai alat yang ada di sekitar, nggak harus pakai alat musik yang mahal-mahal, tidak. Itu tujuannya untuk membangkitkan kreativitas, membangkitkan kerjasama tim. Itu juga bagian kecerdasan loh, kerjasama itu dan lain-lainnya. Nah, setelah itu perlu diberi asupan nutrisi melalui herbal. Ini dia. Nah, herbalnya nanti kalau untuk kecerdasan kuncinya adalah di pegagan. Pegagan ini tanaman yang mudah didapat sebenarnya. Cukup liar sebenarnya, tanaman liar ini, pegagan ini. Ini kandungannya memang mengandung nutrisi untuk otak. Ya. Jadi dia selain untuk kecerdasan, fungsinya macam-macam. Bisa juga untuk menurunkan panas, ada juga ya. Untuk jantung juga bagus, peredaran darah juga bagus. Tapi yang paling utama kandungannya adalah untuk kecerdasan. Mulai ibu hamil, usahakan mengkonsumsi pegagan. Caranya, nah, coba Mas Badrus dibuatkan jusnya, jus untuk kecerdasan dan wedangnya. Monggo, jus dan wedang sekarang. Bahannya disampaikan, pertama pegagannya, kemudian tape. Nah, ciri khas di Batara atau di sanggar kami, tape ini mengandung probiotik. Ini nanti bisa membuat lebih cerdas, ya. Daya tahan tubuh lebih kuat. Jadi ada kandungan tertentu yang memang dia akan merangsang otak. Ini untuk bekerja lebih baik. Ini tape, ini probiotik dan juga singkongnya sendiri. Nih. Jadi ada pegagan, jahe, terus kunir seperti biasa gitu ya, jeruk nipis, serai, blender, ya. Nah, ini bahan-bahan alami semua. Kebanyakan ada di dapur ya pemirsa. Kecuali pegagan ini memang adanya di kebun atau ini
biasanya di tempat yang banyak airnya, entah di pinggir selokan atau apa itu ya, atau di pinggir sawah yang bagian pinggir yang ada airnya itu banyak ini, atau di halaman rumah kita, ini akan tumbuh dengan baik. Kalau nanti di tempat saya nggak ada, bibitnya perlu beli di mana? Silahkan hubungi nomor berapa? 0821 7000 6478. Ya, selain bibit, kalau ternyata ada anggota keluarga punya masalah tertentu, mau membuat ramuan kok kesulitan, bisa pesan juga. Kami tidak menjual ramuan, tetapi kami menerima pesanan berdasar keluhan tertentu. Jadi betul. akan dianalisis oleh ahlinya, baru akan kami buatkan. Jadi perlu waktu mungkin sehari sampai 3 hari, tergantung mudah tidaknya mencari bahan. Itu ya. Yang mau terapi juga bisa hubungin ke nomor 0821 7000 6478. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah menginginkan konsultasi segala jenis penyakit atau keluhan, silakan hubungi nomor yang sudah tertera di bawah 0821 7000 6478. Dan kita juga membuka praktek ya di Padepokan Bre Pagung di Desa Pagung, Kecamatan Semen, Kabupaten Kediri, dan juga ada di Balai Kebudayaan Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri di Taman Siswa Kota Kediri. Di bagian belakangnya ya, Iya. itu ada bangunan, ruangan-ruangan cukup banyak, ada arena seni, ada lapangannya. Itu dikelola oleh Balai Kebudayaan Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Kami juga melayani di situ. Silakan hubungi di nomor 0821 7000 6478. Ada yang mau belajar, ada yang mau terapi, konsultasi, dan lain-lainnya silakan. Iya. Nah ini udah siap, coba dicicipin. Cukup. Coba biar cerdas. Enak banget. Gimana rasanya? Enak banget, nggak ada pahit-pahitnya, seger. Ya itu karena air tebu dan tape kuncinya. Nah coba, ini dikat ya. Baik, pemirsa yang ada di rumah, Mais juga sudah mencoba ramuan yang bisa menunjang kecerdasan pada seorang anak. Nah, jadi buat bunda-bunda yang ada di rumah bisa nih ya dicoba. Ya, anak dan bundanya dan ayahnya, semuanya bisa nih untuk seumur. Betul, ya. betul sekali. Tadi sudah dijelaskan bahan-bahannya apa, dan itu bisa didapat di rumah masing-masing dengan harga yang sangat ramah di kantong. Tapi mungkin ada yang dipakai buat wedang. Ya, wedang juga serupa, nanti tinggal ditambah biasa kayu manis, mungkin kalau punya secang atau kapulaga kalau ada, atau kalau di rumah ada yang lain, Ya. misalkan punya telang tambah telang, ada Ya. bunga yang lain bisa, nanti bisa. Semua itu intinya aliran darah ke otak lancar dulu. Lancar. Untuk nutrisi kecerdasan adalah pegagan. Pegagan. Nah, Oke, jadi buat bunda-bunda yang mungkin belum ada daun pegagan di rumah ya, bisa langsung hubungi nomor 0821 7000 6478. Kita bisa mencarikan atau enggak bunda-bunda ataupun ayah-ayah yang ada di rumah mencari bibit dan bisa ditanam di rumah masing-masing. Oke, mungkin bisa langsung kita praktek cara membuat wedang. Sudah, saya. Oke. Baik, luar biasa pemirsa yang ada di rumah. Dan itu tadi kita sudah melihat atau mempraktekkan cara membuat ramuan yang menunjang kecerdasan otak.
Dan ciri khasnya itu harus ada daun pegagan nih ya. Betul, untuk kejelasan daun komponen pegagan. utama Ya. yang ada di ramuan itu harus ada daun pegagan. Dan tadi sudah Mei juga merasakan terapi pijat untuk memperlancar aliran darah ke otak. Nah. Nah, enak banget. Jadi buat pemirsa yang ada di rumah, silakan ingin diterapi, ingin dipijat, bisa langsung datang ke Padepokan Grepagung atau di Balai Kebudayaan Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Nah, di Taman Siswa Kota Kediri bagian belakang nih ya. Atau enggak mau konsultasi dulu, bisa langsung hubungi 0821 7000 6478. Oke, di segmen kedua sudah kita lalui bersama. Kita sudah melihat tadi ya bahan-bahannya, cara membuat ramuannya, dan kita sudah mempraktekkan bermain alat musik seadanya di rumah. Dan bermain jari tadi dipraktekkan Kisti Aji. Untuk itu, kita akan kembali di segmen terakhir bersama Sound Healing Panji Laras, Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Saya ulang, Mbak Tara. Obat alami Nusantara. Halo sahabat Batara, bertemu lagi di segmen terakhir ini. Kita langsung mempraktekkan terapi menggunakan musik dari sound relaksasi Panji Laras, Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Oke, bisa dipimpin oleh Kisti Aji, silakan. Baik, terima kasih. Pemirsa yang berbahagia di rumah dimanapun berada, kita akan menikmati terapi dengan sound healing atau sound relaxation dari Panji Laras, Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Silahkan mau duduk di kursi, duduk di bawah seperti kami, mau berbaring silahkan, relax mungkin. Dan kita juga sudah ada pasien yang akan diterapi dengan musik ini. Langkah pertama untuk terapi adalah lidah tekuk ke atas menyentuh langit-langit rongga mulut atas. Lidah tekuk ke atas fungsinya mengaktifkan kelenjar yang akan menghasilkan enzim berupa air liur. Air liur nanti kalau sudah terbit langsung ditelan. Air liur ini akan membantu pencernaan, membantu penyembuhan, membantu perbaikan sel-sel yang rusak, dan membantu peningkatan daya tahan tubuh. Pejamkan mata, musiknya kita dengarkan, fokus pada musik, tangan boleh sedekap begini, atau boleh menghadap ke bawah, rileks, fokus mendengarkan musik yang dimainkan Panji Laras. Lidah tekuk ke atas. Sambil mendengarkan musik, sadari nafas. Sadari nafas masuk, nafas keluar. Nikmati musik. Perhatikan bunyi apa mempengaruhi organ apa. Mungkin bunyi tambur mempengaruhi jantung. Itu jantung kita ikut berdegup. Bunyi seruling mempengaruhi imajinasi kita dan sebagainya. Sadari, nikmati.
bunyi dari kulit kluwek yang dibentur-benturkan antar kulit kluwek. Kita coba sadari mempengaruhi apa? Apakah nafas kita atau pikiran kita? Bunyi gitar, kita sadari apa yang dipengaruhi oleh bunyi itu. Lidah tetap tekuk ke atas. Setiap air liur terbit langsung ditelan. Air liur membantu proses pencernaan, menghasilkan energi yang lebih berdaya. Air liur ini membantu penyembuhan, membantu perbaikan sel-sel yang rusak, membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Kemudian untuk meningkatkan kecerdasan, setelah organ-organ tubuh kita diaktifkan, aliran darah diperlancar dengan getaran musik, getaran suara dari beberapa alat, seluruhnya menuju ke otak, membuat kita makin cerdas, dan kita akan dukung dengan pernafasan. Tarik nafas, tahan di kepala. Tahan sebentar, perhatikan kepala. Hembuskan. Tarik lagi, tarik nafas, lalu tahan di kepala. Tahan. Hembuskan, boleh melalui mulut. Hembuskan perlahan. Ulangi lagi perlahan, tarik nafas, tahan di kepala. Ditahan. Dengan menahan nafas di kepala, sistem limbik, sistem kecerdasan makin aktif. Hembuskan nafas melalui mulut. Tarik nafas lagi panjang. Masukkan ke kepala. Tahan. Sistem kecerdasan, sistem limbik yang mengatur memori dan sebagainya makin berfungsi dengan baik. Makin cerdas. Hembuskan melalui mulut. Ulangi lagi, tarik nafas panjang, masukkan ke kepala, seluruh kepala terisi oksigen. Tahan nafas, dan seluruh sistem kecerdasan dan sistem limbik yang mengatur memori, keterampilan bekerja makin baik. Kemudian hembuskan nafas melalui mulut. Ulang lagi masing-masing sambil mendengarkan bunyi-bunyian.
lagi, tarik nafas panjang ke kepala. Tahan, dan jika ada yang sakit, ada yang tidak beres, kita minta sembuh. Bagian di kepala yang sakit, nyeri, ngilu, tidak normal, sembuh. Semua penyakit keluar, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi panjang, isi ke kepala, semua oksigen ke kepala. Seluruh penyakit, bagian yang sakit disembuhkan, penyakit-penyakit dikeluarkan. Keluarkan, hembuskan melalui mulut. Sambil dengarkan suara-suara, tarik nafas panjang ke kepala. Isi oksigen ke kepala, tahan. Bagian yang sakit, tidak nyaman, tidak normal, sembuhkan dirimu. Sembuh. Semua penyakit keluarlah, hembuskan melalui mulut. Diulang lagi masing-masing dalam hati. Kemudian kita pasrahkan kepada Sang Pemberi Hidup, pada Tuhan yang Maha Kuasa. Pasrahkan, mohon kesembuhan, mohon kecerdasan. Lakukan dengan cara sesuai keyakinan masing-masing. Dan kita bersyukur pada Tuhan atas anugerahnya. Terima kasih untuk semua yang telah mendukung. Terima kasih untuk tim Panji Laras Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Terima kasih untuk rekan-rekan Sanggar Dampisai. Terima kasih untuk pasien kita yang saat ini hadir. Terima kasih untuk semua kru Doh TV. Terima kasih untuk segenap jajaran Taman Siswa dan lain-lainnya. Terima kasih, kita akhiri meditasi ini. Saat ini tubuh kita sedang beristirahat, kita minta aktif kembali. Gerak-gerakkan tangan, kaki, badan, leher. Terima kasih semuanya, gosok-gosokkan telapak tangan. Lalu usap ke wajah, seluruh badan, sampai kaki 3 kali supaya energi lancar. Gimana Pak rasanya? Bisa ngikutin? Gak tentram ya? Iya. Adik gimana? Oke? Oke. Ya, kamu tambah cerdas. Iya. Baik pemirsa, luar biasa ya. Kita sudah mempraktekkan, sudah kita jalani, sudah kita lakukan bersama. Baik pemirsa yang ada di rumah maupun pasien yang sekarang hadir di Balai Kebudayaan Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Tadi sudah kita meditasi terapi bersama sound healing atau sound relaksasi dari Panji Laras Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri. Nah, berarti segmen terakhir, segmen hari ini sudah selesai di episode bagaimana cara menunjang kecerdasan pada diri manusia. Oke. Untuk itu saya Hulami Odessa dan Ki Setiaji bersama sound healing Panji Laras Dewan Kebudayaan Daerah Kota Kediri pamit undur diri. Batara, Bio. Ya, hidup lebih sehat. Salam Batara. Bahagia sejahtera. Dadah.